Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Satu, dua, tiga. Halo sahabat. Ayo adik-adik, seneng banget nih bisa ketemu sama adik-adik lagi. Wah, adik-adik luar biasa ya. Hari ini kakak lihat adik-adik semuanya semangat nih hari ini. Oke, kakak hari ini undang adik-adik untuk berdiri karena kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik siap? Siap dong. Siap dong, harus siap ya. Oke, kalau gitu sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak. Kami mau memuji Engkau Bapak, memuliakan nama Engkau Bapak. Kami berdoa Bapak ketika kami memuji Engkau Bapak, hadirat-Mu turun Bapak, memenuhi ruangan di mana kami berdiri. Terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita percaya waktu kita baca kitab suci dan doa tiap hari, kita percaya kita bisa bertumbuh. Yes. Adik-adik mau bertumbuh? Mau ya? Oke, kalau gitu ayo kita nyanyi lebih kencang lagi. Oke adik-adik, lebih semangat lagi. Adik-adik boleh gerakan badan adik-adik kanan, kiri atau tepuk tangan. Oke adik-adik siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Ngapain adik-adik? Baca kitab Ya, suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan apa? Kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam
Mari kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Yes, Lord. Benar Bapa, kami percaya Bapa, waktu kami tinggal di dalam Engkau Bapa, kami akan berbuah lebat Bapa. Yes, Lord. Waktu kami tinggal di hadirat Engkau Bapa, kami percaya Bapa bahwa Engkau akan membawa kami Bapa bertumbuh lagi Bapa. Yes. Waktu kami tinggal di dalam firman, waktu kami tinggal di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami rindu Bapa, kami ingin tinggal di dalam Engkau. Yes, Lord. Kami siapkan hati kami hari ini Bapa, kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, mari kita berbahasa roh adik-adik. Kami rindu tinggal dalam-Mu. Kami mau tinggal dalam-Mu, Yesus. Nikmati hadirat kasih-Mu, bertumbuh di dalam-Mu, berakar di dalam-Mu. Tata di atas pujian kami. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Yesus. Yesus, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Yesus, rindu selalu
Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain, Bapa. Tidak ada yang seperti Engkau. Waktu kami bersama dengan Engkau, Bapa, kami merasakan kedamaian, Bapa. Kami merasa ada pemulihan, Bapa. Yes, Jesus. Terima kasih, Bapa, untuk hadirat-Mu hari ini, Bapa. Kami percaya, Bapa, ketika nanti kami mendengarkan firman, Bapa, setiap firman yang dibagikan, Bapa, biar itu tumbuh, Bapa, di hati kami di tanah yang subur, Bapa, dan berbuah lebat, Bapa. Amin. Terima kasih, Bapa, untuk hari ini, Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan Amin. amin. Halo Little Disciples, balik lagi sama kakak di minggu ini. Nah adik-adik, gimana? Kalian sudah siap belum untuk mendengarkan firman di minggu ini? Nah sebelum kita mulai ibadah online-nya, kakak mau kasih beberapa info penting buat kalian semua yang ada di rumah. Yang pertama, di minggu depan ada beberapa teman kalian yang berulang tahun loh adik-adik. Nah yaitu yang pertama ada Chris pada tanggal 19 Agustus. Yang kedua ada Brandon pada 19 Agustus. Dan yang terakhir ada Daniel pada tanggal 21 Agustus. Nah adik-adik, kalian jangan lupa untuk say happy birthday ke teman kalian ya. Selanjutnya, info pentingnya adalah sebelum kita mulai, jangan lupa adik-adik kalian siapkan alat tulis, Alkitab, dan juga yang terpenting hati kalian ya. Oke adik-adik, kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye, God bless you. Selamat sore adik-adik, ketemu lagi sama Tante Shirley. Hai. Hari ini Tante Shirley akan bicara mengenai apa sih kehendak Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan apa sih buat orang Kristen, buat orang percaya? Nah, salah satu kehendak Tuhan buat orang percaya adalah Tuhan rindu supaya orang Kristen ini yang katanya Kristen artinya benar-benar percaya Yesus, Tuhan rindu bahwa kita itu berbuah bagi Tuhan. Nah, apa sih yang dimaksud berbuah dalam Alkitab? Nih, Tante Shirley punya pisang nih ya. Berbuah. Buah maksudnya apa ya? Apakah saya harus jadi pisang? Tentunya bukan adik-adik ya. Nah, terus yang Tuhan maksud buat kita berbuah apa ya? Nah, tahun lalu sepanjang tahun kita udah belajar mengenai buah roh. Ingat ya? Ya, ingat firman Tuhan ya di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, masih ingat kita belajar mengenai buah roh? Ya, nah, buah roh itu bisa ada dalam hidup kita waktu kita menempel erat sama sumbernya, yaitu Tuhan itu sendiri. Karena semua sumber buahnya, ya kasih, sukacita, dan sejahtera apapun juga, semua sumbernya berasal dari Tuhan. Ya ingat kita udah belajar itu sepanjang tahun ya. Nah, kemudian selain buah roh, ada lagi yang namanya buah pertobatan. Ya, adik-adik pernah ngalamin nggak kamu bertobat dari suatu kejadian atau suatu masalah, atau kamu bertobat benar-benar berbalik sama Tuhan? Contoh ya Tante Shirley ya. Tante Shirley itu dulu bukan orang percaya. Belum percaya Yesus, walaupun bilangnya Kristen, tapi sebenarnya enggak gitu ya. Nah, terus suatu hari Tante Shirley ikut seminar mengenai lahir baru. Di situ Tante Shirley dibukakan, Tante Shirley itu benar-benar butuh Tuhan. Dan kemudian di situ Tante Shirley benar-benar mengalami yang namanya lahir baru. Dan kemudian buahnya apa dari hidup Tante Shirley lahir baru itu? Buahnya adalah Tante Shirley jadi benar-benar percaya sama Tuhan Yesus. Yang sebelumnya bilang percaya tapi enggak, tapi sekarang Tante Shirley percaya sama Tuhan Yesus. Tante Shirley menyerahkan hidup Tante Shirley sama Tuhan Yesus.
Tante Sherry jadi suka banget baca Alkitab, tergila-gila sama Alkitab. Kayak orang jatuh cinta. Pagi cari Alkitab, siang cari Alkitab, malam mau tidur cari Alkitab lagi. Wow, Tante Sherry gak suka lagi sama dosa. Yang dulunya ya, Tante Sherry suka bohong. Sekarang gak mau lagi. Gak mau bohong. Itu buah pertobatan yang terjadi. Kenapa? Karena Tante Sherry mengalami Tuhan Yesus. Mengalami begitu indahnya Tuhan Yesus mengampuni dosa Tante Sherry. Ya, nah tadi kita udah bicara mengenai buah roh, kita udah bicara mengenai buah pertobatan, ya. Nah, selain buah roh dan buah pertobatan, Tuhan juga mau kita berbuah jiwa-jiwa. Ya. Nah, kita sangat bisa loh dipakai sama Tuhan untuk memperkenalkan Yesus loh sama orang-orang sekitar kita. Nah, terus tadi gimana sih caranya? Buah roh, buah pertobatan, buah jiwa, gimana sih caranya? Tuhan tadi kepingin kita berbuah lebat, gimana sih caranya supaya kita bisa berbuah lebat? Firman Tuhan bilang, nah kita buka firman Tuhan ya. Di Yohanes 15 ayat 4-5. Ini firman Tuhan kita buat hari ini. Ya, Tuhan bilang seperti ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, jadi Tuhan mau kita tinggal di dalam Dia dan Tuhan akan tinggal di dalam kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Firman Tuhan bilang demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu kuncinya. Jadi Tuhan bilang di sini, kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, kalau kedua kata tidak dan tidaknya dihapus, coba ya. Nah, Adik lihat tampilannya sekarang. Tidak dicoret, tidak dicoret. Jadinya apa? Demikian juga kamu berbuah jikalau kamu tinggal di dalam aku. Yeay, ini kuncinya adik-adik. Ya, Tuhan bilang apa? Demikian juga kamu berbuah jikalau kamu tinggal di dalam Yesus. Itu dia rupanya kuncinya buat kita berbuah. Ya, nah Tuhan kasih penjelasan di ayat berikutnya. Tuhan bilang, akulah pokok anggur. Tuhan itu pokok anggur kita dan kita ini ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wow, adik-adik, rupanya di sini kuncinya berbuah lebat. Ya, seperti yang kita baca tadi. Aku berbuah jikalau aku tinggal di dalam Yesus. Karena Yesus itu pokoknya. Nah, ada dilihat pohonnya ya. Dan di sini kasih gambar pohonnya. Nah, jadi Yesus itu pohon anggur yang gedenya ini. Ya, ini pohon anggur yang gedenya ini. Pokoknya ini Yesusnya. Ya, dan kemudian kita ini yang ranting nih. Yang lihat gambarnya nih. Yang kecil ini ya. Ini rantingnya nih. Nah, ini rantingnya. Jadi, adik-adik, kita lihat sama-sama di sini firman Tuhan bilang, kalau rantingnya ini tinggal di pokok, nempel di pokoknya, ya, dia berbuah banyak pastinya. Gak usah dipikir-pikir, pasti dia berbuah. Ya, nah coba sekarang, adik-adik pernah lihat gak ranting kalau dipatahin? Ya, rantingnya dipatahin, pak, gitu ya. Nah, habis dipatahin, adik-adik boleh lihat gambarnya di sini. Ranting ini kalau dipatahin, terus dia jadi hidup atau mati? Coba boleh komen. Jadi apa mati? Mati, bener. Ya, nggak bisa hidup, nggak nempel kayak tadi gambar yang tadi ini. Nah, ini kan kalau ini kan rantingnya nempel di pokoknya, ini hidup. Nah, kalau yang satu lagi nih tadi yang nggak nempel, mati kan? Akhirnya apa? Dibuang, diinjek orang. Ya, nah dahan itu adalah kita. Ya, kalau kita nempel, kita pasti berbuah.
Nah, gimana sih caranya nempel sama firman Tuhan? Nempel sama Tuhan artinya nempel sama firman Tuhan. Caranya adalah saya mau belajar firman Tuhan. Saya mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mau mendengarkan apa yang diajarkan di Little Disciples. Saya mau mendengarkan apa yang diajarin papa mama saya. Saya mau buka kuping nih kalau papa mama saya ajarin saya. Ya. Dan kemudian adik-adik, saya juga mau baca firman. Ya, kenapa? Karena firman itu adalah sumber semuanya. Jadi kemudian kita nggak usah teriak-teriak tuh. Kalau misalnya kita jadi pohon anggur ya, kemudian kita teriak gini, aku mau berbuah. Aku mau berbuah anggur ya, karena aku pohon anggur. Aku nggak mau berbuah sepet kayak kedondong. Aku nggak mau buahnya sepet kayak salak. Aku nggak mau. Aku mau berbuah anggur ya. Adik-adik pernah nggak lihat pohon anggur teriak-teriak kayak gitu? Coba boleh komen, pernah nggak? Nggak pernah. Kenapa? Karena pohon anggur nggak usah teriak-teriak. Kalau dia nempel sama pokoknya itu, otomatis dia buahnya anggur. Nggak mungkin kan pohon anggur tiba-tiba berbuah yang sepet kayak dondong gitu, kayak asem gitu. Ya, nah adik-adik, jadi kita pasti berbuah kalau kita nempel sama pokok anggur. Nah, sekarang Tante Sili ajarin caranya ya. Gimana caranya? Nah, adik-adik pernah lihat nggak tanaman layu begini? Ya, Tante Sili kasih lihat pohonnya ya. Oke, nah adik-adik lihat ya, gambar ini ya, gambar tanaman ini layu. Kenapa sih layu? Tanaman itu, coba deh adik-adik punya tanaman nggak disiram air sehari, nggak disiram air 2 hari, nggak disiram air 3 hari, nggak disiram air 5 hari, seminggu, jadinya kayak gini. Bahkan bisa mati loh, nggak mau hidup lagi. Ya, nah sama tadi pohon anggur itu dia juga harus disiram kan? Iya, nah siramnya itu apa? Itu bicara firman Tuhan supaya rantingnya bisa berbuah. Nah, adik-adik Tante Shelly ajarin ya, gimana sih caranya baca firman Tuhan yang benar supaya kita berbuah. Karena di sini ya, kemarin Tante Shelly ketemu sama beberapa orang anak. Terus mereka bilang, "Oh, kamu baca firman nggak?" "Iya." "Terus kamu dapat sesuatu nggak dari firman yang kamu baca?" Pada nyengir gitu ya, pada ya, kenapa? Karena rupanya banyak yang nggak ngerti gimana caranya loh baca firman. Nah, gini adik-adik, saya kasih tahu caranya. Waktu kita baca sebuah firman, ya, jangan baca itu kayak orang lagi terpaksa. Jangan baca kayak kita lagi mau dihukum guru, atau jangan baca kayak kita lagi baca koran. Nah, contoh misalnya Tante Shirley punya baca cerita mengenai orang gila di Gerasa. Ya, tadi Tante Shirley punya ayatnya. Coba Lukas 8. Ya, Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Tante Shirley baca bagaimana Yesus menyembuhkan orang gila di Gerasa. Sehabis Tante Shirley baca, bukan cuma baca, terus habis baca ceritanya, terus gini, Tasya mikir gini, Tuhan, orang gila itu udah gak ada pengharapan kan? Biasa mah orang gila sampai mati ya gila aja ya. Tapi kok Tuhan mau ya sembuhin? Padahal kan dia harusnya ya udah gak ada harapan kan? Aku sering lihat tuh orang gila di pinggir jalan makan makanan sisa orang, ngomong-ngomong sendiri. Habis itu ya udah sampai mau mati mau ngapain ya udah peduli amat. Tapi kok Tuhan peduli ya? Oh, aku ngerti. Karena Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Tuhan mati di kayu salib buat semua orang, termasuk orang gila. I see. Berarti Tuhan baik, Tuhan menyembuhkan orang itu. Dan kemudian aku belajar, kalau Tuhan baik buat dia yang gila aja, pasti Tuhan juga baik sama aku.
Karena Tuhan menyelamatkan aku, Tuhan memanggil aku. Aku diselamatkan, aku percaya Yesus, aku punya papi mami, aku punya makanan yang cukup, aku bisa sekolah. Tuhan sangat baik sama aku. So, aku mau belajar lagi nih, tadi aku baca cerita ini. Orang ini setelah dia sembuh, ya, Yesus bilang begini sama dia, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Lalu orang gila yang udah sembuh itu, dia pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Oh, I see. I learn about it. Jadi, kalau saya bilang Tuhan baik, saya nggak bisa stop di cuma bilang Tuhan baik. Berarti setelah itu, kalau saya mengakui di hati saya Tuhan itu baik, saya pasti mau melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Saya pasti mau memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Saya mau memberitakan tentang Yesus kepada banyak orang. Karena sebanyak mungkin orang harus tahu bahwa Tuhan itu baik. Wow, thank you Tuhan. Hari ini aku baca firman Tuhan dan aku mengerti dan aku sekarang dapat sesuatu dari firman Tuhan. Nah, adik-adik, begitu loh caranya. Baca firman, terus dapat. Itu caranya nempel sama pokok anggur. Ya, bagaimana kita nggak cuma baca, tapi tiap hari firman tuh jadi kesukaan, jadi makanan buat roh saya, dan saya belajar sesuatu dari firman itu, dan saya dapat apa yang saya harus lakukan dari firman itu. Itu yang akan membuat saya kemudian menjadi berbuah lebat. Ya, nah adik-adik, satu lagi. Gimana caranya sih kita berbuah lebat? Selain kita belajar dari firman Tuhan adalah Tuhan pakai orang tua kita untuk membuat kita belajar. Jadi kalau orang tua kita ngomong gimana? Kita mau belajar dan dengerin. Adik-adik kenal Raja Daud? Adik-adik tahu Raja Daud itu? Raja Salomo. Ya, Raja Salomo itu papanya siapa? Papanya Raja Daud. Ya, gimana sih ceritanya Salomo itu bisa menjadi raja yang punya capability? Ya, ternyata waktu kecil dia belajar dari papanya Raja Daud loh. Alkitab yang bilang, Tante Sherry bacain ya. Tante Sherry kasih bukti nih buat adik-adik. Amsal 4. Amsal 4 ya. Salomo tulis seperti ini. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Nah, Salomo bilang di Alkitab, kamu dengerin lo kalau papamu ngomong lo. Kalau mamamu ngomong lo, dengerin lo. Ternyata karena apa? Salomo bilang gini, karena ya, didikan seorang ayah, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Jadi rupanya kalau papa mama kita ngomong, mereka sedang memberikan ilmu yang baik kepada kita. Dan firman Tuhan bilang, janganlah meninggalkan petunjukku. Terus nah ini Salomo bilang, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Wow. Jadi Raja Daud kasih tahu sama anaknya Salomo, hei anakku Salomo, Papa ajarin kamu dengerin ya. Biar hatimu tuh inget tuh apa yang kata Papa. Biarlah hatimu memegang perkataan Papa. Maka engkau akan hidup, engkau akan berhasil. Jadi adik-adik, orang yang bilang cinta Yesus, orang yang bilang mau taat sama firman Tuhan, pasti mau belajar juga sama orang tuanya. Kenapa? Karena Alkitab yang bilang bahwa kita belajar dari orang tua kita. Seperti Raja Salomo yang belajar dari papanya Raja Daud. Amin adik-adik. Ya, jadi kuncinya gimana tadi kalau kita mau berbuah lebat? Iya, itu dia. Kita udah belajar sama-sama. Kita mau jadi ranting yang menempel pada pokok anggur. Kita mau belajar dari firman Tuhan dan itu kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari.
Kita mau belajar dari orang tua kita mau mendengar ajaran mereka dan ikutin. Dan nanti otomatis kita pasti berbuah lebat. Karena dari hati yang mengenal Tuhan, dari hati yang tahu bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, kita nggak akan tinggal diam. Kita pasti mengasihi juga jiwa-jiwa, dan kita pasti berbuah untuk kita bisa memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada sepupu kita, ya, dan orang lain menjadi menikmati berkat dari hidup kita. Ya, amin adik-adik. Demikian firman Tuhan dari Tante Shelly hari ini. Ya, kita udah belajar mengenai berbuah lebat. Mari kita sama-sama menempel pada pokok anggur dan kita pasti berbuah lebat. Amin adik-adik. Bye-bye. Hai Little Disciples, kembali lagi dengan Kak Sofia di activity minggu ini. Bagaimana kabarnya adik-adik? Pastinya selalu sehat dan luar biasa ya. Nah, adik-adik, hari ini adik-adik sudah mendengarkan firman yang dibagikan oleh Miss Shirley. Hari ini Miss Shirley membagikan bagaimana kita bertumbuh dan berbuah lebat. Wah, luar biasa ya adik-adik. Oke adik-adik, kalau begitu jangan disimpan dulu catatan adik-adik karena kita mau masuk ke pertanyaan yang pertama. Adik-adik siap? Kalau adik-adik siap, bisa tulis di kolom live chat. Kak, aku siap. Oke, kakak tunggu. 3, 2, 1. Wow, semuanya siap semua nih. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara supaya kita bisa hidup berbuah lebat? Bagaimana cara supaya kita bisa hidup berbuah lebat? Oke, pertanyaan yang kedua. Tadi Miss Shirley ada jelasin kalau pertumbuhan rohani kita itu sama seperti bagaimana pohon anggur untuk bisa berbuah perlu disiram dengan air setiap hari. Nah, begitu juga dengan roh kita perlu untuk bertumbuh dan sehingga kita perlu siram itu setiap hari ya kan. Nah, adik-adik berdasarkan dari penjelasan Miss Shirley tadi, air dalam pertumbuhan rohani kita itu melambangkan apa sih? Air di dalam pertumbuhan rohani kita melambangkan apa? Oke, pertanyaan yang ketiga. Menurut adik-adik, apakah anak Tuhan bisa menghasilkan buah yang jahat? Menurut adik-adik, apakah anak Tuhan bisa menghasilkan buah yang jahat? Jelaskan dengan singkat. Oke adik-adik, itu saja beberapa pertanyaan untuk activity di minggu ini. Jangan lupa mengirimkan foto dari jawaban adik-adik ke nomor WhatsApp dari Cekerin. Ditunggu jawabannya dan see you next week. Bye! Hai adik-adik Little Disciples, sudah pada siap belum buat bikin activity minggu ini? Langsung saja yuk kita mulai. Apa aja ya bahan-bahannya? Kita mulai dari bahan yang pertama, yaitu ada kertas HVS. Selanjutnya ada spidol dan juga ada pensil. Dan yang terakhir ada pensil warna. Kira-kira kita mau buat apa ya minggu ini? Langsung saja kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu adik-adik bisa menggambar kertas HVS adik-adik seperti yang ada pada video. Selanjutnya, adik-adik tebalkan gambar adik-adik yang tadi dengan menggunakan spidol. Lanjut pada proses pewarnaan. Adik-adik bisa mewarnai bunga-bunganya dengan warna yang adik-adik suka. Jangan lupa untuk tambahkan tulisan pada gambar adik-adik. Tulisannya seperti yang ada pada video ya adik-adik. Nah adik-adik, activity minggu kali ini sudah selesai. Jangan lupa adik-adik kerjakan dan kirimkan ke Kak Kerin. Sampai ketemu di activity minggu depan. Bye-bye!
Disciples, selamat datang kembali di ayat hafalan Little Disciples bersama dengan Kodiki. Halo adik-adik semuanya. Nah, adik-adik Disciples, siapa nih yang excited banget nih buat dengerin dan menghafalkan ayat hafalan kita pada sore hari ini adik-adik? Ayo, siapa yang udah gak sabaran? Nah, adik-adik, Koko tentu tahu nih kalau adik-adik semua pasti udah gak sabar banget buat ngafalin. Tapi sebelum itu adik-adik, Koko punya satu hal penting yang seperti biasa pengen Koko sampein tiap minggunya waktu bertemu dengan adik-adik semua di online service kita pada hari ini. Nah, adik-adik Disciples, siapa di sini yang suka dengan buah-buahan adik-adik? Siapa adik-adik di sini yang suka makan buah-buahan? Apapun itu buah-buahannya. Kalau Koko sukanya ada buah pisang, ada buah apel, ada buah pepaya, durian juga Koko suka lah adik-adik. Nah, kalau adik-adik sukanya buah apa adik-adik? Bagus. Nah, adik-adik Disciples semuanya, buah-buahan yang adik-adik sering makan ternyata itu bagus banget loh adik-adik buat tubuh adik-adik semuanya, dan juga berkhasiat sekali. Adik-adik semuanya, kalau adik-adik semua tahu, buah-buahan itu punya banyak sekali manfaat. Dan salah satunya ialah mengandung banyak vitamin adik-adik. Terus banyak mengandung air dan gizi adik-adik. Terus kaya akan antioksidan adik-adik. Antioksidan itu adalah zat yang merawat tubuh kita adik-adik. Nah, itu semua ada di dalam buah-buahan adik-adik. Itulah mengapa penting adik-adik kalau kita makan buah-buahan adik-adik. Dan penting adik-adik kita konsumsi loh adik-adik tiap harinya. Gak berlebihan juga ya guys semuanya. Seimbang adik-adik, balance. Nah, adik-adik Disciples, ngomong-ngomong soal buah-buahan adik-adik, Koko keingat sesuatu ayat yang berkaitan dengan ayat hafalan kita pada minggu ini loh adik-adik. Oke, udah siap semuanya adik-adik? Mari kita mulai menghafalkan ayat hafalan kita. Let's go! Ayat firman Tuhan kita pada hari ini Koko ambil dari ayat firman Tuhan di Matius 12 ayat 33. Nah, adik-adik Disciples, yuk kita hafalin bareng-bareng. 1, 2, 3. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Itulah ayat firman Tuhan kita pada hari ini. Nah adik-adik, dimisalkan pohon yang dimaksud adalah kita nih adik-adik. Kita pribadi nih adik-adik ya. Nah adik-adik, terus buah yang dimaksud ialah hasil dari perbuatan kita nih adik-adik. Nah adik-adik, tentunya kita semua mau dong adik-adik berbuah yang baik. Terus buah yang kita hasilkan itu lebat adik-adik, banyak gitu adik-adik. Dan kita nggak mau dong adik-adik berbuah yang tidak baik. Terus gimana caranya kok? Gampang adik-adik. Adik-adik semua tinggal bangun hubungan sama Tuhan adik-adik. Bangun hubungan gimana kok caranya? Adik-adik bisa baca firman dengan sungguh-sungguh. Terus adik-adik dapatin rema nih. Terus adik-adik simpan rema itu dalam hati adik-adik semuanya adik-adik. Terus adik-adik bisa juga dapat rema dari adik-adik sewaktu adik-adik menyembah dan memuji Tuhan. Terus adik-adik ngobrol sama Tuhan adik-adik. Ngobrolin apa kok? Adik-adik bisa cerita sama Tuhan. Hari ini adik-adik semua mendapatkan reward atau hadiah. Terus adik-adik senang banget. Terus adik-adik bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan adik-adik hadiah itu. Nah, atau adik-adik semua bisa cerita sama Tuhan tentang masalah adik-adik. Apapun masalahnya adik-adik bisa curhat. Terus adik-adik bisa ngobrol sama Tuhan. Adik bilang, aduh Tuhan hari ini capek. Aduh Tuhan hari ini rasanya berat banget buat aku. Cerita aja adik-adik, cerita apapun.
dan yang pastinya Tuhan mendengarkan adik-adik. Oke adik-adik, nah itulah perantuan kita pada hari ini. Jangan lupa dihafalkan, disimpan dengan baik-baik dalam pikiran dan hati adik-adik semuanya. Terus direkam, kirim deh. Oke adik-adik, see you next time adik-adik. God bless you. Nah adik-adik semuanya, kakak mau bawain pengumuman buat adik-adik semuanya. Kita mulai dari pengumuman yang pertama, yaitu absen online di kolom live chat ataupun di kolom komentar. Sertakan nama adik-adik dan domisili di mana adik-adik berada, serta usahakan untuk tepat waktu. Pengumuman yang kedua, yaitu adik-adik bisa mengerjakan setiap aktivitas-aktivitas yang ada pada ibadah online hari ini, dan jangan lupa kumpulkan ke Kak Kerin. Pengumuman yang ketiga, yaitu ada doa revival untuk Little Disciples setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Nah adik-adik, buat adik-adik yang mau update terus informasi-informasi Little Disciples, adik-adik bisa langsung cek di Instagram Little Disciples. Nah, informasi-informasinya sudah kakak sampaikan semua pada adik-adik. Kakak tutup ya online service minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.